Silsilah Yesus anak Daud dapat ditelusuri melalui dua silsilah yang dicatat dalam Injil Matius dan Injil Lukas dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud, Raja Israel yang terkenal. Menurut Injil Matius, silsilah Yesus dimulai dari Daud dan melalui garis keturunan Raja Salomo. Injil Matius mencatat silsilah ini sebagai bagian dari tujuan penggenapan nubuat Alkitab tentang Mesias. Silsilah ini diberikan dalam bentuk generasi yang terpisah dan mencakup 14 generasi dari Daud sampai pembuangan ke Babel, serta 14 generasi dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus Kristus. Injil Lukas mencatat silsilah Yesus dimulai dari Daud, tetapi melalui garis keturunan Raja Nathan bukan Salomo. Injil Lukas mencatat silsilah ini secara terbalik, dimulai dari Yesus dan berakhir pada Adam sebagai manusia pertama. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pewaris hak istimewa Raja-Raja Israel, tetapi juga memiliki hubungan dengan seluruh umat manusia. Kedua silsilah ini memiliki perbedaan dalam beberapa nama dan urutan generasi. Beberapa penafsir Alkitab berpendapat bahwa silsilah dalam Injil Lukas mencatat silsilah Maria, ibu Yesus, sedangkan silsilah dalam Injil Matius mencatat silsilah Yusuf, ayah Yesus di dunia. Silsilah Yesus anak Daud menjadi penting dalam konteks Kristen, karena menghubungkan Yesus dengan nubuat-nubuat Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Silsilah ini menegaskan klaim Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dan pewaris tahta Daud. Mengetahui silsilah Yesus memiliki arti penting dalam konteks keagamaan dan teologis Kristen. Dan berikut beberapa alasan mengapa silsilah Yesus dianggap penting. Penggenapan nubuat. Silsilah Yesus yang menghubungkannya dengan Daud adalah bagian dari penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama terdapat banyak nubuat yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Dengan mengetahui silsilah tersebut, orang-orang dapat melihat bahwa Yesus memenuhi syarat-syarat sebagai Mesias yang dijanjikan. Legitimasi dan pewarisan. Silsilah Yesus memberikan legitimasi hukum bagi klaimnya sebagai pewaris tahta Daud. Menjadi keturunan Daud adalah penting dalam tradisi Yahudi karena tahta raja-raja Israel diwarisi secara turun-temurun dari keluarga Daud. Dengan mengetahui silsilah Yesus, orang dapat melihat hubungan Yesus dengan Daud dan pemenuhannya sebagai raja yang diharapkan. Koneksi dengan sejarah. Mengetahui silsilah Yesus juga memberikan koneksi dengan sejarah dan warisan budaya orang Yahudi. Silsilah ini menghubungkan Yesus dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Israel, termasuk Raja Daud, Raja Salomo, dan para leluhur bangsa Israel. Hal ini membantu menegaskan keberadaan Yesus dalam konteks sejarah dan memberikan fondasi sejarah bagi kepercayaan Kristen. Identitas dan kedudukan Yesus. Silsilah Yesus juga membantu menetapkan identitasnya sebagai anak Allah dan sebagai manusia yang menyelamatkan. Dalam tradisi Kristen, Yesus diakui sebagai inkarnasi Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui silsilahnya, Yesus menunjukkan hubungannya dengan seluruh umat manusia dan bahwa dia adalah pewaris tahta Daud yang telah lama dinantikan. Kontinuitas agama. Mengetahui silsilah Yesus juga menunjukkan kontinuitas antara agama Yahudi dan agama Kristen. Yesus sebagai keturunan Daud memiliki akar dalam tradisi Yahudi dan memenuhi janji-janji Allah kepada bangsa Israel. Hal ini memperkuat hubungan dan konteks antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab. Itulah beberapa alasan mengapa silsilah Yesus dianggap penting untuk diketahui. Namun meskipun silsilah Yesus memiliki signifikansi teologis dalam tradisi Kristen, penting juga untuk diingat bahwa keimanan Kristen tidak hanya bergantung pada silsilah Yesus, tetapi juga pada karyanya sebagai juru selamat dan ajarannya yang diajarkan kepada dunia dengan penuh kasih. Sampai di sini video episode ini, sampai jumpa di episode lain dan tetap dukung kami dengan mengklik tombol subscribe, like dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.